Sama-sama satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Ya, tetap relevan dengan keadaan kita. Amin. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepadaku, kata Yahweh Elohim. Maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan melalukan daripadamu segala penyakit. Saudara, hari-hari ini menjadi momok atau hal yang menakutkan seluruh dunia adalah wabah COVID-19 yang berubah, bermutasi, bervariasi, ya. Yang hari ini yang lagi tenar ini lagi top Omicron, ya. Sudah Delta, Alpha dan lain sebagainya, ya. Tapi sama saja, ya. Wabah ini, sakit penyakit, dengan kuasa Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan katakan, aku melalukan, aku memberkati roti makananmu, air minumanmu. Amin. Artinya Tuhan memelihara. Kita melihat bahkan Tuhan melebihi daripada semua janji itu. Kita lihat bangsa Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka dijamin dari sejak mereka keluar dari Mesir. 40 tahun mereka beredar-edar di padang gurun sampai masuk tanah Kanaan. Mereka dijamin makanan, minuman, ya. Pagi hari mana surga tercurah. Ini roti, ya. Israel itu makanan pokoknya roti. Kalaupun gandum mereka ubah jadi roti. Kalau kita di sini beras diubah jadi nasi. Kalau di sana itu roti. Gandum-gandum diolah jadi roti. Makan siang roti, makan malam roti, ya. Roti kering. Terkenal itu roti tak beragi. Itu roti tak beragi berarti dia padat, ya, berisi. Kalau beragi ya kan dia mengembang, tapi banyak kosong, ya. Nah, itulah Israel, mereka terjamin makan minum, bahkan sorenya daging. Daging burung puyuh itu daging enak, ya. Melebihi ayam, enak diolah. Jadi setiap hari ada. Nah, mereka tidak berkekurangan. Meskipun kadang-kadang mereka di perjalanan dia harus menderita sedikit panas, ya. Malam-malam ya mereka lumayanlah di dalam tenda-tenda. Yang jelas Israel terjamin. Nah, karena apa saudara? Karena ada tabut perjanjian. Amin. Saudara tahu rahasia Israel? Mereka hebat karena tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah kuasa ibadah, ya. Kuasa ibadah. Di mana tabut ada, Israel kuat, tidak terkalahkan. Mereka terlindung, mereka terpelihara, mereka dijamin oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini tabut perjanjian itu sudah ada, sudah ditemukan, sudah diberitakan secara resmi sejak beberapa tahun lalu. Sudah ditemukan, tapi belum ada yang bisa menghandle-nya. Mendekat saja bisa rebah dan bisa mati. Memang tidak salah Tuhan katakan ya, di kisah kitab suci ada seorang bernama Uzzah melihat tabut itu ketika diangkut dengan pedati atau itu sempat oleng dan akan mungkin dia berniat baik sih, tapi itu dia menyentuh sesuatu yang bukan haknya, ya. Yang berhak itu para imam tertentu, imam besar dan imam yang bertugas. Jadi dia menahan, dia mati langsung mati, ya, karena itu sakral, artinya ada kuasa. Nah, tabut ini adalah kuasa ibadah. Amin. Hari-hari ini kami melihat, meskipun pelayanan kami ya Tuhan karuniakan apa adanya yang kami jalani, tapi kami melihat hal-hal besar telah terjadi
lewat pelayanan ini. Orang sakit, orang tumor, kanker, orang segala sakit. Mungkin belum orang mati, belum pernah. Tapi orang hampir mati. Sudah tidak ada pertolongan, kanker lah, sudah di stadium apa, sudah tinggal tengkorak. Orang tua kami bahkan di Jawa waktu kami kunjungi 24 hari koma, tidak sadarkan diri, tinggal tulang belulang, tinggal kulit bungkus tulang. Dan waktu itu keluarga sudah siapkan artinya tenda untuk acara, kain kafannya siap. Ya. Sapi yang akan dipotong, keluarga besar sudah kumpul, ya. Koma 24 hari, dokter bilang bawa pulang saja. Ya kami sudah, dokter angkat tangan. Jadi di keluarga sudah kumpul karena tinggal dia mau pesan-pesan terakhir. Mau bicara saja sudah lemas sekali. Dia sudah sadar waktu itu dan teriak, kesakitan luar biasa. Ya. Itu kesakitan dia apa ya? Tiap mungkin 1 menit dia datang lagi teriak, sakit luar biasa. Nah itu saya lihat ya, menurut saya juga secara manusia, dan tidak ada harapan ini, pasti meninggal ini, tidak lama. Tapi puji Tuhan, ya. Kami belum pernah memanggil ke orang mati, tapi orang yang hampir mati sudah pernah kami lihat Tuhan lewat pelayanan kami sembuh. Amin. Saya akan habis berdoa, ya. Dia minta air atau apa itu tuh? Ini langsung ada perubahan, tapi masih sakit. Tapi saya katakan, saya buktikan bahwa nama Tuhan itu adalah nama berkuasa. Sebagaimana Tuhan taruhkan di hati saya waktu itu. Jadi pada saudara kami keluarga besar itu Muslim, sampaikan kebenaran bahwa nama Tuhan sejati, nama sakralnya bernama Yahweh itu disembah oleh Adam. Kejadian 4 ayat 26, waktu Enos cucu Adam lahir, semua orang-orang mulai mengenal nama Yahweh dan menyembah itu, menyembah. Jadi sejak Adam masih ada, cucu Adam, Enos lahir, Adam dan semua keturunannya mulai menyembah nama Yahweh. Dan Tuhan taruhkan pada saya bahwa nama itu ada kuasa, ada khasiat, ada regulasi, ada otoritas. Jadi saya sampaikan waktu itu Amsal 18 ayat 10, nama Yahweh adalah bendara kekuatan. The name of Yahweh is the strength tower, artinya sumber kekuatan, ya. Whereunto the righteous run and is safe. Ke dalam mana, ya, orang benar akan berlari, berlindung dan dia selamat. Saya katakan, Anda bisa buktikan, Anda dalam bahaya, panggil nama Yahweh. Dalam nama Yahweh, sebagaimana Raja Daud, ya, Daud waktu dia masih muda, dia melawan Goliat, ya, Goliat mengintimidasi dia. Dia katakan, anjingkah aku, kamu datang dengan tongkat, ya. Dia bilang, Goliat, kamu datang dengan pedang, dengan leming dan perisai. Aku datang di dalam nama Yahweh. Saudara, ya? Daud bicara seperti itu. Aku datang di dalam nama Yahweh. Nah, terjemahan Indonesia ya masih memang ada kurang. Harusnya nama personal name, itu nama pribadi Tuhan, tidak boleh diterjemahkan. Itu nama harus remain as it is. Harus tetap sebagaimana adanya. Contohnya nama saya dan saudara, amin. Nama saudara tidak boleh dirubah-rubah satu huruf pun. Ya, itu karena keadaannya sangat spesifik dan representasi dari pemilik nama. Apalagi nama Tuhan sangat sakral. Waktu Musa juga dalam kesesakan dia berseru Yahweh. Daud juga dalam kesesakan berseru Yahweh. Ya. Mengalahkan Goliat dia katakan, aku datang dalam nama Yahweh. Ya. Karena nama itu ada kuasa, ya, ada kuasa, ada otoritas. Bahkan kita selamat, ya, dalam nama Yahweh. Yesus punya nama Yahweh.
Ya. Yesus punya nama diambil dari nama Yosua. Itu Yod-He Waw-Sin-Ayin dalam aksara Ibrani. Penyebutannya Yahshua. Kalau Yesua itu pembelokan dari ajaran-ajaran Rabi abad ketiga sebelum Masehi. Ketika pulang dari Babel, mereka berinterpretasi bahwa nama itu sebaiknya jangan dipanggil. Mereka sudah takut sekali. Padahal larangan di dalam 10 perintah, jangan memanggil dengan sembarangan. Kalau Anda dalam keperluan, kebutuhan, dengan iman, dengan penghormatan, dengan sungguh-sungguh, ya, itu sah. Itu Tuhan berkenan. Ya. Jadi ketika Yesus lahir harusnya dinamakan Yahshua, karena dia namanya itu harus sesuai dengan nama Yosua. Yosua perjanjian lama itu Yahshua. Ya. Kalau Indonesia jadi Yosua, di Inggris Joshua. Ya. Mana di Ibrani itu atau di Paleo sama Hebrew sama saja. Yahshua artinya Yahweh juru selamat. Rahasia ini terbongkar. Saudara, Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan akan tumbuh seorang tunas. Tunas itu adalah Sang Mesias, juru selamat kita, dan namanya yang sebenarnya. Karena itu saudara, jangan Anda meneliti kemudian cuma di bahasa lokal sampai bahasa Yunani saja. Anda harus teliti bahasa asli. Saya pastikan kitab perjanjian baru pun bahasa sumbernya, bahasa aslinya, naskah sumber, naskah pertamanya adalah Ibrani. Karena rasul-rasul semua orang Ibrani. Ya, tidak mungkin mereka menulis dalam Yunani. Sedangkan Paulus pakai penerjemah. Paulus juga memang bisa berbicara Yunani, tetapi dia tidak fasih. Apalagi dalam hal tulis menulis, dia ada penerjemah. Hanya di tulisan akhir dia katakan, inilah tulisanku, tanda dan tulisanku, bahwa di setiap akhir ada salam. Cuma salam yang dia tulis. Ya. Jadi saya pastikan naskah-naskah sumber sana Ibrani. Ya. Karena orang-orang Ibrani itu, para rasul itu orang-orang fanatis, orang-orang sangat komitmen dengan budaya. Mereka memang waktu itu ada Yunani sebagai bahasa dunia, ya. Tapi mereka pasti mereka pertahankan bahasa daerah mereka adalah Hebrew Aramaik. Ya, Hebrew Aramaik waktu itu. Dan mereka bahasa ibadah, peribadatan tetap bahasa Hebrew. Karena itu ada selalu liturgi. Ya. Semua tulisan-tulisan kitab suci adalah bahasa Ibrani. Ya. Jadi menurut saya naskah-naskah yang Yunani itu hanya terjemahan. Ya. Karena pasti kalau saya ini bahasa Indonesia, saya nulisnya apa? Bahasa Indonesia dong. Ya. Nanti diterjemahkan. Ya, kalau dibahas dulu. Jadi kekasih Tuhan, nama juru selamat kita Yeshua Mashiach yang dahsyat dan berkuasa. Firman katakan kita selamat oleh karena namanya. Nama Yesus adalah Yahweh. Kalau Anda belajar Yeremia 23 tadi ayat 5-6, tunas itu namanya adalah Yahweh Tsidkenu. Kenapa saya percaya sangat kepada nama? Dengan nama ini saya mengusir setan. Berapa kali saya mengusir Raja Iblis, Lucifer. Ya katakan saya memang begitu. Pakai dulu saya pakai nama Yesus, memang berkuasa. Setengah jam dia lari. Ya, waktu itu kami baru belajar melayani. Tuhan suruh puasa 40 hari. Ya, kemudian diperhadapkan dengan barang ini, ya, manifest Lucifer. Dia ketawain kita. Tapi satu saya bilang, Tuhan minta. Saya minta sesuatu. Bukakan Tuhan. Kenapa? Saya ini barang ini tidak bisa keluar. Tuhan kasih hikmat. Nama Tuhan berkuasa. Maka saya yakin dengan nama Tuhan. Saya tuju dia. Dengar kau. Kau tidak keluar, engkau akan hancur. Di dalam nama Yesus. Waktu itu kami pasti pakai nama Yesus. Setengah jam dia lari. Ya. Pertama dia ketahuin ketika kami dengan nama ini percaya sungguh nama ini berkuasa. Nah belakangan kasih Tuhan kami mulai mengenal nama asli Tuhan, nama Yahweh lewat wahyu dari hamba Tuhan. Tuhan bukakan ini namaku yang sebenarnya.
Ya, dengan nama Yahweh atau Yesua, 5 menit saudara keluar. Nggak lama-lama. Kadang-kadang dia kalau ada kami takut dia manifest. Kenapa dia takut? Dia tahu. Ya, dari kasih dalam Tuhan artinya nama itu ada kuasa. Ya, bukan percuma Tuhan mengatakan di dalam kebenaran firman Amsal 18 ayat 10, nama Yahweh adalah menara kekuatan, kesanalah orang benar berlari dan selamat. Ya, jadi saudara ketika saya praktekkan, ketika memanggil nama ini, dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, ya, dalam nama Yahweh. Kalau saya dalam intimidasi, dalam kelemahan, dalam penyakit, diserang, saya katakan dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh, dalam nama. Semakin disebutkan, semakin ada kekuatan. Seperti ada yang mengalir. Saya tahu nama itu ajaib. Itu melebihi seperti password. Anda punya password untuk masuk akses satu website atau satu sumber atau channel. Anda langsung masuk, ya. Itu nama itu dasar. Kalau Anda panggil dengan iman, Anda kontak, Anda terkoneksi ke tempat kekuasaan yang tertinggi di alam semesta ini. Jadi saudara, seluruh kebenaran firman disimpulkan satu, yaitu apa? Nama Tuhan. Salah nama, salah alamat. Tahu? Salah nama tujuan sesembahan, salah alamat. Kalau saya panggil misalnya, oh Amon-Ra yang hebat, biar maksud saya hati saya ke Tuhan. Nggak masuk itu. Itu penyembahan saya pergi ke dewa matahari atau dewa-dewa yang lain, atau si dewa bulan dari Quraisy kuno. Oh, ya, alif lam lam ha. Nah, banyak pendeta masih, ya, berarti dia kalau dia belum paham, berarti dia mengajar dua nama loh. Kalau orang pakai nama yang disebut oleh saudara-saudara kita dari Ismail, ya. Kalau kita kan tiada Tuhan selain Yahweh. Kalau mereka ya tiada Tuhan selain alif lam lam ha. Ya? Beda sekali saudara. Yesus itu Yahweh. Nama Yesus Yahshua, artinya Yahweh juru selamat. Jelas. Dan nama itu ada kuasa. Amin. Saudara yang nonton hari ini, yang melihat saat ini, engkau tidak terbatas ruang dan waktu, kuasa Tuhan bekerja. Anda akan jadi kuat, amin. Panggil nama Yahweh. Kalau Anda lagi patah hati, panggil doa Yahweh. Lagi susah, Bapa Yahweh. Bapa di surga, kita punya nama, ya. Dan kita memanggil namanya itu ada kekuatan. Nah, kasih dalam Tuhan, Israel juga beribadah kepada nama Yahweh. Tuhan katakan, jangan kamu menyebut-nyebut Lo tisa et sem Yahweh Eloheka lashawe. Artinya apa saudara? Itu bahasa Ibrani, bahasa asli. Janganlah kamu menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Kalau panggil dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan penghargaan, dengan penghormatan, dengan keyakinan sebagai keperluan dan kebutuhan, itu boleh. Ya, Anda lagi lemah. Para nabi-nabi, ya, kalau lagi lemah, kalau Daud dia berseru, Yahweh, ya, orang berseru, mungkin dia berbisik. Dia berseru seperti orang memanggil, Yahweh, tolong. Nah, begitu. Itu berseru. Amin. Haleluya. Saudara, kuasa ibadah ya seperti Israel. Nah, kekasih Tuhan, puji Tuhan, hari-hari ini saya simpulkan bahwa sebetulnya keselamatan itu mudah. Semudah inilah keadilan, saudara. Karena itu Tuhan katakan bahwa Yeremia 23:5-6 itu bahwa Sang Tunas itu namanya adalah Yahweh Tsidkenu. Yahweh keadilanku. Artinya keadilan soal apa saudara? Dia melakukan keadilan untuk keselamatan. Yaitu ini saudara, keadilannya sebagaimana mudahnya iblis telah mengecoh
Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa. Semudah itu juga manusia bisa diselamatkan, yaitu apabila dia percaya, menerima dengan iman Yeshua Masiah. Dengan iman dia menerima penebusan, itu selamat. Semudah itu sebenarnya. Hidup ini simpel, ya. Hidup ini bukan bagi orang banyak tahu. Belum tentu orang banyak tahu sukses dan bahagia. Banyak orang banyak tahu, malah dia banyak persoalan. Amin. Tapi seberapa iman kita, amin. Nah saudara, seluruh isi firman ini disimpulkan satu kebenaran, yaitu nama. Anda percaya nama ini, Anda selamat, ya. Yoel 2 ayat 32. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Amin. Dan kita ini yang ada yang sudah kenal nama ini, kita harus perbaharui spirit kita ini. Kadang-kadang mungkin sudah jenuh, bosan panggil nama ini. Tapi nama ini sebetulnya kita harus lebih bangga. Semakin kita panggil semakin bangga, semakin kita yakin sebagai inti daripada kebenaran. Saudara, tidak ada di dunia ini yang begitu simpel. Barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32, Roma 10 ayat 13. Coba buka, ya. Saya bukan bicara apa saudara, tidak ada dasar. Yoel 2 ayat 32, Roma 10 ayat 13. Ya. Coba satu orang baca. Tuhan. Nah, Barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, ya, akan diselamatkan. Diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Ya, bukan mudah-mudahan. Saudara, banyak orang karena saya sering ada dialog atau debat di berbagai agama, ya. Mereka sering sangat cemburu atau mereka negative thinking atau bagaimana, ya, persepsinya. Mereka bilang, masa orang selamat begitu mudah? Kalau sudah baptis percaya, selamat, dosa-dosa diampuni, seluruh dosa dari sekarang sampai dosa yang akan datang sudah dihapus katanya. Dia bilang, tidak percaya mereka, ya. Masa begitu mudah? Tidak benar ini, ya. Tapi firman katakan, amin. Nah saudara, dia tidak tahu bahwa rahasianya. Orang yang mengenal nama Yahweh, orang yang mengenal Sang Maha Kudus, dia pasti akan berusaha untuk hidup mengimbangi, ya. Dia akan menyesuaikan, dia akan tidak melakukan apa yang mengecewakan Tuhan. Nah, itu saudara. Yang pertama sebenarnya seluruh kebenaran itu tersimpul di dalam satu kata, yaitu Yahweh. Tanpa nama ini, saudara, nama ini adalah nama Yesus sebenarnya, nama Yesus. Tanpa nama ini, seluruh kitab suci kita kosong, besar, tidak berguna. Jadi ada orang, ada hamba Tuhan, ya. Nah, ini sebetulnya saya pikir akhirnya bagaimana, ya, atau pengertiannya bagaimana. Dia bilang, cuma soal nama Tuhan tidak masalah. Ini orang, dia tidak tahu kita selamat karena nama itu. Amin. Nah, nama Tuhan itu nama yang kudus, nama yang sakral, nama yang berkuasa menyelamatkan. Roma 4 ayat Kisah 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada satu pribadi pun dikaruniakan nama yang oleh namanya itu diselamatkan. Ya. Nama Yesus, nama Yahweh. 4 ayat 12 atau berapa? Coba lihat. Oh, berdah kita. Coba baca. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama. Tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia. Nah, yang tidak ada kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang nama diberikan kepada seorang pribadi yang oleh nama itu kita diselamatkan. Itu cuma ada pada Yeshua Masiah. Dia bukan diberi nama, bukan dikasih nama. Itu memang namanya. Namanya dari kekekalan, Yahweh. Ya? Banyak orang berpikir. Tapi kemarin saya bersyukur, saya layani seorang bapak, ibu. Mereka sih memang sebenarnya sudah dari beberapa pelayanan, tapi tidak bisa mereka pelayanan itu
mereka tidak dapat tahu hal-hal tersembunyi yang kuasa gelap ini bekerja. Tapi puji Tuhan lewat pelayanan ini kemarin mereka datang sampai jam malam. Bahkan dari jam 12 bikin doa dan punya sharing. Itu mereka bilang, aduh, itu mereka sebetulnya sudah beriman, tapi yang mereka heran nggak bisa diatasi kuasa gelap yang bekerja itu tidak dapat ditanggulangi. Ya. Nah kami ajari nama ini, saudara. Panggil nama ini. Ya. Nah kemarin puji Tuhan langsung dalam penglihatan Tuhan juga bekerja sampai di tempat tinggal mereka. Katanya sudah jadi sangat seram. Karena mereka melihat bayangan hitam seperti orang bertaring dengan apa, ada benda-benda bisa bergerak sendiri. Kadang-kadang ibu bilang, kadang-kadang rambut saya ditarik. Tinggal di tempat itu. Untung ini ibu suami istri orang berani. Tapi meskipun berani, tapi tetap mereka tidak tenang tiap hari. Nah, ketika dilayani, didoakan, kita mengandalkan hadirat Roh Kudus bekerja. Nah, ternyata Tuhan sudah beracara sampai di rumah sana, sudah ditahirkan. Hitam-hitam itu sudah pasti keluar. Di malam mereka pulang sampai di rumah, Pak, Tuhan Pak, terima kasih. Kami sudah ada di rumah, sudah bersyukur. Mereka merasa pertolongan Tuhan begitu dahsyat. Jadi saudara, nama Yesus bukan dikasih nama. Itu namanya memang dari kekekalan. Dan Bapak itu bisa paham loh. Dia bilang begini, kan Tuhan itu bukan 3 pribadi, dia bilang. 1 pribadi, ya seperti kita manusia, ada aspek roh, ada aspek jiwa, aspek tubuh, jasmani. Begitu juga dengan Tuhan, dia bilang, oh ya bagus Bapak, betul itu. Tuhan itu, anak kami pernah lihat di sorga itu, Tuhan itu bertakhta, sangat besar dan agung, di tahtanya disembah oleh seluruh malaikat-malaikat. Itu wajahnya memang nggak bisa dilihat, nggak ada manusia mampu melihat wajahnya. Itulah eksistensi fisiknya, eksistensi super eksistens daripada Tuhan semesta alam. Dia ada bertakhta di surga. Namun dia sebagai roh juga di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Dia melihat, dia mengetahui segala sesuatu sebagai roh. Namun ada eksistensinya sebagai di diri kita, kalau kita aspek jiwanya itu dialah kebenaran. Ya. Dia adalah firman. Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah jiwa Tuhan, kebenaran, keadilan, kesucian, kekudusan. Itu karakter, saudara. Saudara tahu? Kalau fisik ya fisik kita ini, dari molekul zat, ya, otot, tulang, darah, organ tubuh, itu fisik. Namun ada aspek jiwa kita, emosi kita, ya, dan karakter. Namun ada yang lebih dalam dari itu roh kita, rohlah kita yang berhubungan dengan Tuhan. Firman katakan, penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebetulnya bukan roh manusia, saudara. Kita tidak akan tembus menyembah Tuhan kalau di luar Roh Kudus. Kita menyembah Tuhan karena di dalam roh dan atas dasar kebenaran, bukan kebenaran manusia. Kalau kebenaran manusia ada kebenaran sains, fisika, kebenarannya budaya, kebenaran filsafati, macam-macam kebenaran. Tapi yang maksud Tuhan menyembah di atas dasar kebenaran firman dan di dalam Roh Kudusnya, maka itu penyembahan. Karena itu Tuhan seringkali bersuara begini, aku mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang saleh, yang menyembahku di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bukan di dalam roh kita manusia saja, tetapi harus di dalam Roh Kudus. Ibadah ini kalau bukan kedaulatan Roh Kudus tidak ada manfaat, percuma, no, ya. Tapi karena ini adalah Roh Kudus, ya, maka saudara tidak percuma. Amin. Jadi saudara harus beriman. Hari ini saya tantang, ya. Saya tantang kepada kita semua yang mendengar. Sebagaimana Israel, ya, mereka berjalan oleh tuntunan
sebetulnya bukan tuntunan tiang awan. Di mana ada tabut, disitulah tiang awan, amin. Tabut itu lambang ibadah. Ya. Ketika kita beribadah, maka Roh Kudus mulai bekerja. Ya. Kemahakuasaan Tuhan bekerja. Maka kita akan diarahkan kemana, saudara? Ya. Nah, kasih Tuhan. Dan itu juga adalah lambang daripada pelayanan imamat rajani gereja pengantin. Jadi sebetulnya tabut perjanjian ini atau tabernakel itu, kemah kudus itu adalah sebetulnya gambaran daripada gereja. Jadi ada gereja masih di halaman. Di halaman ada apa, saudara? 4 pintu, 4 tiang, 3 pintu. 4 pintu kan? Itu melambangkan Evanjil. Kemudian masuk kolam pembasuhan, ya. Kolam pembasuhan itu bicara baptisan. Kemudian masuk mesbah korban. Jadi lembu, sapi, kambing, domba yang tak bercacat dibakar di situ. Jadi tentu saja gegap gempita. Ini melambangkan gereja yang memuji menyembah Tuhan juga dengan gegap gempita. Ya. Ada kurban, ya. Tapi belum sampai situ. Gereja harus lanjut kepada masuk kepada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kalau masuk di ruang kudus, di situ ada roti unjukan bicara tentang ya firman Tuhan, yaitu kitab suci itu. Kemudian ada mesbah, ada menorah atau kekidian, itu melambangkan gereja dengan pekerjaan Roh Kudus, dengan karunia-karunia Roh Kudus, ya. Jadi kalau gereja juga belum, artinya secara umum ya, kalau minimal tidak ada karunia-karunia Roh Kudus, itu kurang saudara, berarti tekor. Gereja itu harus kaya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya memang tidak satu orang dia merangkum semua, tapi minimal di beberapa jemaat bisa ada karunia, ya, penyataan. Kan ada 9 karunia, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia menjadikan segala roh, berbahasa roh. Saya heran kok gereja ada yang anti bahasa roh. Itu gereja apa? Itu hamba Tuhan harus koreksi. Ini jawatan roh yang salah. Nggak boleh kita galakan, tetapi memang kita kawali, harus murni. Jangan alergi dengan bahasa-bahasa roh. Memang itu harus, saudara. Itulah seharusnya ada. Membedakan segala roh, mengartikan bahasa roh. Karunia-karunia Roh Kudus itu harus ada. Kalau Anda tidak punya karunia, Anda bisa lihat set. Anda punya musuh tidak kelihatan, Anda mau bisa mendeteksi dengan apa? Hah? Dengan logika Anda. Anda tidak bisa lihat bagaimana Anda bisa menyerang dia. Ya. Karunia Roh Kudus itu vital, ya. Kalau Anda tidak punya karunia kudus, kemungkinan Anda sudah kalah. Karena kita perlu itu kepekaan. Kita harus tahu musuh kita ini yang tidak kelihatan itu justru yang kelihatan tidak berbahaya. Yang berbahaya itu yang kelihatan itu, yang tidak kelihatan. Ya, dia bisa bikin Anda celaka, dia bisa bikin Anda suami istri bentrok, dia bisa bikin Anda jatuh, dia bisa macam-macam. Dia punya 1.000.000 cara, bukan 1.000 cara. Lebih untuk bisa menjatuhkan Anda. Kalau Anda tidak bisa mendeteksi dia, si iblis ini, Anda sudah kalah. Ya. Kalau ilmu perang, saudara tahu, ilmu perang, kita kan berperang dengan iblis. Kalau Anda tidak bisa membaca gerakannya, Anda sudah kalah. Ini ilmu perang. Kalau Julius Caesar dulu dia bilang, aku datang, aku lihat, aku menang. Kita tahu dia punya kekuatan intelijen masuk, tak, dia pelajari peta. Ini negara kerajaan. Dia lihat siapa yang dia bisa beli, siapa yang bisa bayar, siapa yang bisa dia. Maka ketika dia tidak perlu perang kekerasan, tinggal ambil alih. Ketika dia datang, dia tinggal duduk di singgasana. Karena dia sudah bayar itu, pimpinan politisi dia sudah pengaruh, dia sudah lumpuhkan, ya. Tinggal duduk dia. Julius Caesar, aku lihat, aku datang, aku menang.
Sudah tahu. Peperangan di sini Anda tidak tahu hari ini antara kubu komunis dan waduh memang seru sekali. Ya? Anda tidak tahu kan? Tapi saya ikut. Ya? Luar biasa peperangan itu sebenarnya. Perang intelijen. Ya? Gerakan-gerakan tidak menguasai dunia. Yang saya katakan itu gerakan antikris. Masih tertahan ke situ. Saya tidak perlu banyak lebar. Cuma saya katakan dengan tegas, antikris masih ditahan, masih dipatahkan. Dia tidak bisa berkuasa lagi. Mungkin dia beberapa tahun kemudian. Tuhan masih luaskan kita. Ada waktu kemurahan. Karena itu kita harus berpacu. Saya rindu semua orang Indonesia selamat. Ya. Tidak tahu lewat apalah, pokoknya berdoa saja. Saya rindu 7 miliar jiwa lebih seluruh dunia selamat. Itu kerinduan saya. Ya, karena saya tahu, karena saya bergaul dengan Tuhan, saya tahu isi hati paling dalam. Saya tahu kesukaannya yang paling dalam. Saya harus tahu sebenarnya. Ya. Saya tahu kesukaan Tuhan paling dalam apa? Ada yang sehari minggu lalu dah. Tuhan paling senang apa? Ya? Satu orang selamat, seluruh surga bertempik sorak. Anda lihat kalau di permainan bola, kalau bola itu masuk gawang, kemudian dia punya supporter, ribut semua. Satu stadion gegap gempita, saudara. Begitu juga di surga, satu jiwa selamat, seluruh surga bertempik sorak. Luar biasa. Tidak tahu penghuni surga sekarang berapa, ya? Miliar mungkin. Kalau di stadion mungkin 10.000 orang sampai berapa? Kalau stadion berapa ya DP Jaya Muar? Mungkin sampai 10.000 kan bro? Kalau stadion kecil. Kalau yang besar mungkin 20.000 orang. Ketika mereka bertempik sorak, rapat sekali. Nah bayangkan surga tuh. Satu, kemudian miliaran penghuni surga bergemuruh dengan tempik sorak. Ya? Bayangkan saudara kalau 7 miliar. Amin. Oh Tuhan terbuai sekali, senang luar biasa. Itu kerinduan Tuhan. Saya katakan ini ya, saya tahu karena selama ini saya sudah berusaha dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan senang jiwa-jiwa dituai. Karena itu saudara, biar cuma doa. Orang di penginjilan mungkin tidak sampai ke sana. Tapi doa kita tiap hari doakan bangsa ini, Tuhan selamatkan Tuhan. Seluruh jiwa-jiwa Tuhan selamatkan. Nah Tuhan ajari juga begini. Saudara, kalau Anda mau menjara kota, Anda mau menjara satu rumah, Anda harus ikat dia orang kuat dulu. Misalnya ini strategi. Anda ingin menguasai satu rumah, ya, satu tempat, maka Anda harus ikat dia orang kuat di situ. Nah sekarang kalau Anda mau menuai dunia, ya, Anda mesti patahkan itu. Kekuatan yang menguasai dunia hari ini, ya, itu antikris. Antikris itu bukan nanti dari baru sekarang, ya, dari gereja awal dia sudah ada, toh? Firman katakan, antikris ini menguasai dunia. Ya. Anda patahkan dulu. Nah, saya heran banyak hamba Tuhan juga yang tidak berdoa. Saudara, bagaimana cara mentuai jiwa kalau ini dikuasai roh agamawi? Saya lihat ada orang dikuasai, ada guru, dia bilang, ya apa DP nama? Saya anggap mereka bukan Kristen sebenarnya. Mereka pakai nama Tuhan juga, ya. Tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ah, mereka ini ketika dirasuk oleh roh agamawi, biar Anda mau injili sampai bengkok, sampai apapun, tidak masuk, tidak mempan. Karena mereka apa? Sudah dikuasai manusia, ya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran, bahkan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Meskipun kita menghafal seluruh firman, tapi kalau kita menolak nama kudus, itu fatal. Ini untuk keselamatan pertama. Anak-anak kami juga waktu Tuhan perlihatkan surga dan neraka, ya. Dia bilang, "Papa, saya lihat ini
Dia cerita pada saya memang terang sekali. Saya lihat Pak, di neraka ada seorang ibu tersiksa di api neraka, siksaan ulat-ulat segala macam. Dia tanya sama Tuhan Yesus Masih yang antar-antar sama dia. Tuhan, kenapa ini ibu di neraka? Ya. Biasanya orang kalau dia pencuri langsung ketahuan, ada tandanya. Tapi ini sepertinya dia tidak tahu. Tuhan, kenapa ini ibu? Ini ibu gembala. Dia langsung tahu. Ini ibu gembala. Gereja besar. Oh, di alam roh begitu, bisa tahu. Tapi kenapa di sini? Dia gembala besar, gereja besar. Tuhan bilang begini, karena dia menolak nama kudusku, maka dia berakhir di sini. Saudara, menolak nama kudus Tuhan, ya, fatal. Mungkin Anda ketika di dunia, silakan Anda berkarunia, Anda mungkin bernubuat, Anda mungkin melakukan mujizat, ya. Tapi Anda menolak nama kudus, sama dengan Anda menolak seluruh. Karena seluruh kebenaran itu tersimpul pada satu nama, yaitu nama kudus. Nama ini adalah keselamatan. Ya. Anda menolak nama berarti menolak keselamatan. Jadi ini gembala, saya percaya dia berkarunia, pelayanannya besar, jemaat besar. Ya. Mungkin dia juga, mungkin di dalam hati dia menerima. Dia tahu itu benar. Kalau dia orang teolog, ya dia pasti tahu. Memang nama ini nama kudus, nama yang benar. Tapi karena dia takut jabatannya, waduh saya ini sudah enak posisi kedudukan, ya. Kalau saya beralih nama pada nama kudus, wah saya akan dicongkel, saya akan dikritik, saya akan dimutasi, nah, saya akan terjungkal dari jabatan. Nah, jadi dia memilih jabatan dan kehormatan dari manusia. Maka dia berakhir di situ. Jadi saudara, nama ini adalah nama yang adalah pusat atau inti dari semua kebenaran. Tidak ada di dunia yang menjamin, hanya nama Yahweh. Tuhan katakan, barang siapa berseru kepada nama, tentu saja kalau orang mau berseru pada nama Tuhan, berarti dia ada iman, ada kesemuan, ada kesetiaan dan lain sebagainya. Ya. Tentu saja orang yang berseru pada nama Tuhan, dia akan hidup terus, dia akan berusaha menyenangkan Tuhan. Ya. Nah itu rahasianya kita semua. Jadi saya tantang hari ini Anda harus beriman. Ya. Hari ini Anda datang susah, amin. Saya perlu berkat. Amin, belum itu perlu berkat atau tidak? Berkat ada dua versi. Ada berkat surga, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kuasa, urapan. Ada berkat jasmani, uang, fasilitas, dan macam-macam, harta benda. Amin. Perlu semua itu? Amin. Tidak perlu. Nah, saudara, karena apa? Ibadah imamat kudus itu, apa yang kita ikat di dunia terikat sampai surga. Amin. Apa yang kita orakan, kalau kita katakan berkat akan terjadi. Pak Jem? Pak Jem tuh susah selama ini, atau cukup toh? Mau lebih melimpah ya Pak Jem. Tuhan Yesus setia. Amin. Amin, Bro David. Sukses, berhasil, dahsyat, luar biasa, melimpah. Itu iman, ya. Terus terang, saudara. Sekarang kalau kita mau ibadah, mesti kegiatan macam-macam harus ada uang. Ya, sekarang kalau nggak ada uang, mau pergi ibadah 45 km jalan kaki, besok baru sampai. Yo, harus naik mobil, mesti ada uang. Jadi Anda beriman. Mana Yohana? Beriman berkat. Ya, Ibu Lestari berkat. Karena apa? Sama dengan Israel kita ini. Ini imamat kudus, ya. Ini ibarat kalau tabut perjanjian, saudara tahu sekarang ada di Yerusalem, di Israel. Di tempatnya, mungkin masih di tempat aslinya, itu di bawah tempat penyalipan. Atau mungkin sudah berhasil di sini diamankan, tapi waktu itu dicor katanya di sekeliling, diamankan. Ya. Tempat itu. Karena tidak ada orang yang bisa memegang itu, Bang. Menunggu ada orang yang bisa memegang. Mungkin itu akan ditaruh di bait ketiga nanti didirikan, pasti ditaruh situ. Ya. Di mana Tuhan Yesus akan memerintah 1000 tahun damai,
Ada waktunya. Nah, kasih Tuhan, saat ini tabut ada di Israel. Tapi dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, ya, dia punya tuah atau khasiat daripada tabut perjanjian itu sekarang ada dengan kita. Amin. Kalau umat perjanjian baru, memang tabut perjanjian secara fisik. Tapi saudara tahu tabut Elohim hari ini apa? Ada yang tahu? Tabut Elohim hari ini dari perjanjian baru. Tabut Elohim. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, apa? Coba baca satu ayat dulu. Tolong lihat. Ini sebenarnya. Hah? Iya. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 juga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim? Inilah dia, inilah bait dalam kamu. tabut perjanjian itu, yaitu bait Elohim. Tidak tahukah kamu bahwa kamulah bait itu? Amin. Kamulah, kitalah umat tebusan, kitalah bait suci itu, bait Elohim di mana Roh Kudus tinggal. Saudara tahu, tabut perjanjian baru adalah saya dan saudara. Amin. Cuma orang belum eksplorasi jangan dalam, ya. Karena itu harus ada percaya. Sebagaimana Israel, mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api yang adalah, saudara, yang keluar dari tabut perjanjian ini, ya. Saudara tahu, kita hari ini juga, kitalah tabut perjanjian yang sebenar. Kitalah bait Elohim di mana Roh Kudus tinggal. Jadi hari ini, saudara, Imamat Kudus katakan, Anda diberkati. Anda diberkati. Amin. Amin. Saudara, karena itu nanti kita menyembah juga. Karena itu betul-betul Anda ketika melangkah di dalam ibadah, ya, misalnya ada sakit gigi, sakit perut, encok, ya, Anda datang dengan iman, ya, datang. Oh Tuhan, terima kasih. Berdoa, saudara. Semua harus dengan doa. Ya. Saya Tuhan datang ibadah, saya sakit, saya sembuh. Beriman. Karena Tuhan katakan apa? Matius 8 ayat 13, jadilah kepadamu sebagaimana yang engkau percaya. Saudara, banyak orang di dunia ini mereka berhasil karena iman. Yaitu versi mereka. Mereka melakukan amal, mereka yakin mereka diberkati semakin kaya. Yaitu iman. Nah, kita ini harus beriman lebih hebat dari mereka karena kita adalah umat perjanjian. Kitalah Israel sebenarnya, Israel rohaniah, ya. Israel jasmani ya ada di sana. Waktu orang Yahudi kebanyakan ya Israel. Tapi Israel spiritual adalah kita ini, umat perjanjian baru, imamat rajani. Dan saya katakan bahwa pembangunan bait suci ketiga itu berperan adalah imamat rajani perjanjian baru. Petunjuk wahyu dan segala macam akan di sini, ya. Bukan lagi yang perjanjian lama itu sudah berlalu sebenarnya, sudah tidak ada sebenarnya. Sudah tidak ada perjanjian lama, karena sudah ada perjanjian baru, ya. Tapi ya saudara kita, ya mereka salah kaprah silakan, karena ya itu diluaskan. Nanti saya katakan yang berotoritas membangun bait suci ketiga ini adalah imamat perjanjian baru, jawatan roh. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, ada gembala. Pemakaian Tuhan, petunjuk akan turun, ya, akan turun. Nah, lupa itu saya, ya kebetulan ya Tuhan pakai kami hanya tertujukan itu. Kami yang kasih info sama Sim Perez waktu itu dia 2010 sebagai presiden. Dia berapa kali perdana menteri, kemudian terakhir dia sebagai presiden beberapa periode. Yang waktu itu masih yang ada sebagai perdana menteri. Kalau presiden kan dia kekuasaannya di legislatif, kalau perdana menteri di eksekutif. Kan kasih info sama dia. Dan bulan November itu 2010, dia sempat tidak percaya. Kami sampaikan, Tuhan bukakan, bilang katakan rahasia supaya dia percaya. Rahasia pribadi paling dalam kami sampaikan. Kamu harus percaya ini dari Yahweh Elohim. Ya? Kamu punya rahasia ini. Saudara, Januari 2011. Ya, itu tentara Israel duduki Al-Aqsa.
6 bulan. Kalau saudara buka-buka berita ada pasti ada arsip pasti. Waktu itulah mereka survei, ketika mereka memang waktu menggali tabut perjanjian, mereka pakai Ron Yad, arkeolog terkenal turunan Yahudi yang menemukan Bahtera Nuh dan peninggalan di Laut Merah, juga gunung apa yang asli sebenarnya. Sinai yang asli bukan itu, bukan yang sekarang. Ada tempatnya. Nah, saudara, dia yang pimpin penggalian itu memang tidak kemana-mana, langsung potong, cek. Jadi mereka sudah tahu, sudah pakai alat, langsung pantong begini, langsung potong jalan, set, masuk, langsung dapat. Dan diakui itu karena petunjuk Roh Kudus. Nah, kasih dalam Tuhan, tabut ini sekarang ada di Israel. Tapi tabut yang sebenarnya saat ini adalah saya dan saudara. Di mana Roh Kudus bekerja, imamat kudus, saudara. Karena itu kita harus beriman. Ketika imamat didirikan, ya, sebagaimana Israel, saudara, kita terjamin, ya. Anda harus percaya bahwa imamat kudus yang dipercayakan kepada kita itu sakral, itu ada khasiat, ada manfaat yang luar biasa, ya. Bukan ibadah yang tergantung kepada kita. Kitalah yang tergantung kepada ibadah. Saya bilang pada jemaat, kamu biar ada uang, bukan imamat, bukan ibadah ini tergantung pada kamu, tidak biar satu orang jalan, ya. Kitalah yang tergantung kepada ibadah. Kita diberkati oleh karena ibadah. Karena itu saudara, hari-hari ini saudara, saya katakan, saya tantang beriman, ya. Kami pernah melayani banyak saudara, cukup banyak, ya. Meskipun memang bukan dihitung dengan jari, mungkin puluhan. Kami melayani orang cuma lewat telepon, tidak terbatas. Di Papua, di Jawa, di mana ada satu kali, ini banyak orang minum racun, ya, minum racun. Karena ini pemuda patah hati, dia semester 6 kedokteran, dia patah hati, baru pertama pacaran, ceweknya, ya, sudah kelain hati, gitu. Jadi dia depresi dan sangat kecewa, sangat terpukul, dan dia pergi ke laboratorium kedokteran. Dia cari itu larutan paling jahat, paling keras. Dia minum. Ketika dia minum, dia seperti sadar. Aduh, kita bahaya mati. Dia langsung lari, dia pergi, ya, ke rumah sakit di Malawaya, rumah sakit Skandal, kan. Itu dia langsung ke gawat darurat. Dia langsung bilang, saya sudah minum ini, tolong. Langsung ditangani, saudara. Keluarga dia sudah telepon. Waktu rupanya ada yang beritahukan kepada keluarga, telepon ini hamba Tuhan, ya. Biar lewat telepon dia boleh berdoa. Jadi saudara, mereka telepon sama saya. Oh Bapak, aduh Pak Pendeta, tolong. Ini adik saya ini, dia PKK yang bertelepon. Adik saya ada minum itu, dia kok ada patah hati. Oh, dia cewek balai. Jadi dia minum itu larutan paling keras. Dia sekarang sedang sekarat. Dia langsung bilang, katanya, kamu ada minyak kelapa di situ? Tidak ada Pak. Air minum ya? Ada Pak, aqua. Oh iya. Kumpul berdoa, keluarga semua. Berdoa, panggil nama Tuhan. Kemudian kita bilang, angkat tuh air. Jadi kita mohon Roh Kudus tidak terbatas dengan uang dan waktu. Dengan doa, dia urati air itu. Kemudian saya katakan, minumkan di dalam nama Yesus. Minumkan. Mereka kasih minum betul. So, dia semester 6. Kasih minum semua. Ini kuasa Tuhan, bukan kami, ya. Ini kuasa Tuhan yang kami lihat, kami alami. Dikasih minum, maka tiba-tiba saudara, kuasa Tuhan bekerja. Itu infus, ya. Itu racun, dia naik di infus, saudara. Sampai itu infus penuh dengan racun, ya. Kemudian kalau saya dia muntah, ya. Dan waktu itu sudah tiba-tiba aman. Jadi kemudian besoknya kakaknya ini datang tuh, karena kami di Politeknik waktu itu. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, terima kasih Pak, tapi adik tertolong. Dokter bilang kalau dia terlambat sedikit berapa menit saja dia pasti mati. Pasti otaknya dia itu larutan itu racun dia sudah naik sampai sudah hampir otak Pak. Kalau lama sedikit dia mati.
karena otaknya langsung mengkerut. Oh iya, puji Tuhan. Allah, puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena itu Tuhan. Dan kemudian besoknya kami pergi sama adik yang minum racun itu. Pergi ke sana, dia sudah selesai di ruangan sama ceweknya. Jadi ceweknya itu yang bikin dia kecewa, sudah balik lagi karena bujuk-bujuk sama dia lah supaya dia ada mau semangat lagi, saudara. Itu kuasa Tuhan. Banyak-banyak, saudara. Dan demikian juga saat ini pemirsa yang mendengar, Anda yang ada di sini, saya tantang Anda beriman. Amin. Panggil nama Yahweh, ya. Dan Anda yang datang melangkah ibadah, Anda pulang tidak percuma, ya. Apapun masalah saudara, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, ada kesembuhan, amin. Terima dengan iman, ya. Kemudian masalah apa saja, pelayanan dan lain-lain, saudara. Pak Jeffrey, amin. Pak Jeffrey-nya ada kekurangan toh? Ada kelimpahan? Amin. Saudara, sudah pegang. Haleluya, Tuhan memakai, Pak. Pak Jeffrey ada nanti tuh apa? Ya. Kita semua ini, Ibu Aget, amin. Ibu Lestari, Ibu Febe, amin. Usahamu berkembang menjadi berapa? 5 nih. Iya boleh katakan dengan iman. Saudara, kalau kita dengan iman, kita percaya, saudara. Jadi ini saudara, Imamat Kudus itu sama dengan dia pusat apa? Kalau Anda sama dengan generator. Kalau Anda beriman seberapa, itulah yang terjadi pada Anda. Ada orang kalau dia beriman misalnya berkat jutaan, ya jutaan yang datang. Amin. Kalau dia beriman miliaran, memang dia perlu miliaran datang. Coba lihat, anak-anak Tuhan, kalau pengusaha, orang putaran memang semiliar. Jadi dia selalu bergumul miliar Tuhan. Mau kasih gaji orang kerja, jadi memang miliar datang. Orang keperluan ya karena jutaan ya. Orang beriman jutaan datang. Kalau Anda juga punya rencana, tidak apa-apa. Kalau saya memang punya rencana, Tuhan lahan dan gereja 200 miliar dan sekolah-sekolah di sini, segala macam fasilitas. Ya saya siap, terus terang. Kalau mau visi betul-betul. Saya percaya satu saat dapat, amin. Kuasa Tuhan sambut. Saudara, kalau 200 miliar bagi Tuhan, udah bilang itu kuku itu. Kuku. Kalau orang turun permainan hari ini, ya bukan cuma miliar, ya triliun dolar lagi. Sudah tahu yang kuasa stock market sekarang pasar ini gerakan Patriot, ya. Jadi sekarang kita akan menuju pada hal-hal yang baik. Haleluya, kasih Tuhan. Jadi saudara, saya ingatkan kita beriman, ya. Kalau datang ibadah, jangan cuma datang biasa-biasa, kasih tunjuk orang stor muka atau apa. Tanda kepala lihat. Jangan. Datang menghadap Tuhan. Oh Tuhan, hari ini saya datang, saya mewakili keluarga saya yang ada di Sonder, toh, yang ada di mana-mana, anak-anak cucu saya. Nah, datang dengan iman. Coba saudara, Anda buktikan. Hari ini Ibu Eva beriman sukses. Masih iman nih. Mana tuh satu? Anda mana? Ibu Lestari berkat antre-antre kemari, amin. Amin. Buat kemuliaan Tuhan. Begitu. Jadi saudara, ini ada kuasa di sini sama dengan tabut perjanjian. Ya. Kalau tabut perjanjian ada, musuh kocar-kacir. Ada perlindungan, ada keamanan. Percaya sungguh, semakin hari semakin percaya. Karena firman Tuhan katakan, jadilah sebagaimana yang kau percayai. Ya. Matius 8:13. Jadi hidup ini saudara sebagaimana yang kita yakini. Kalau orang cuma mau ya misalnya jadi pala, ya jadi pala. Ya, kemana kan begitu toh? Kalau pengusaha biasa-biasa aja. Yang penting ada. Ya begitu terjadi. Tapi kalau kita mau sebenarnya iman, Tuhan katakan jangan tahan-tahan, patokmu, pancang kokoh.
dan lebarkan tenda-tendamu sepanjang-panjangnya. Rencanamu. Kenapa? Manusia itu cenderung begini. Kalau dia bercita-cita jadi presiden misalnya, minimal dia akan jadi menteri atau di bawah menteri. Akan tak ikut ke sana. Ya. Kadang-kadang dia tak terus jadi presiden. Itu bagus. Nah, itu sesuai dengan cita-citanya orang. Dia punya visi pribadi. Ya. Jadi kalau kata orang, oh kita yang penting kok jadi kepala dinas, lumayan. Jadi banyak kali itulah yang terjadi, ya. Amin. Ya, kasih dalam Tuhan. Kalau kita beriman yang betul-betul, ya. Oke, hari ini diberkati. Semua sobat iman, semua ada iman atau ini? Kita mau masuk dalam penyembahan, kita tetap menyerah kepada Tuhan, ya. Kalau firman disampaikan, jadi firman itu kita harus percaya firman yang sejati itu bergandengan sejalan dengan Roh Kudus. Kalau firman tanpa Roh Kudus itu juga pincang, ya. Karena firman oleh kekuatan Roh Kudus. Karena banyak orang dengar firman, kalau bukan kekuatan Roh Kudus yang tinggi, itu cuma jadi pengetahuan dan tidak memberi kekuatan apa-apa. Cuma sedikit gitu percaya. Tapi kalau firman ini dengan kekuatan Roh Kudus, dia akan jadi remah di dalam diri kita. Menjadi karakter, menjadi roh. Ya. Firman ini menjadi roh. Ya. Roh Kudus itu seluruh firman juga disimpulkan sebagai Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada sama kita. Kalau kita memang betul-betul menyatu dengan Roh Kudus itu harmonis dengan kita. Kita sejalan, satu kesucian, satu kekudusan, satu kebenaran, satu keprihatinan dengan Roh Kudus. Itulah rahasia hidup. Itu segala-galanya. Karena apa yang Tuhan punya, alam semesta dan segala isinya, kita sebagai pewaris Tuhan, kita juga berkuasa atas alam. Kalau kita bilang Tuhan selamatkan, Tuhan juga selamat. Coba Anda berdoa. Anda cari keluarga Anda yang jauh tuh. Anda mulai berdoa. Tuhan, Tuhan selamat. Tiap hari. Tuhan selamatkan. Ini. 2 hari, 3 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Saudara akan lihat, dia akan jadi. Ya. Karena apa, saudara? Apa yang kita terikat. Apa yang kita mau, saudara. Bahkan kita berkuasa di dunia ini. Ya. Kalau orang mau luaskan antikris, silakan antikris. Tuhan juga bilang silakan antikris. Tapi kita bilang Tuhan jangan dulu. Kalau boleh antikris saya bangkrut Tuhan. Minimize sekecil-kecilnya DP keberhasilan. Tuhan juga dengar kata orang. Amin. DP anak tuh. Tuhan, kalau boleh antikris nggak usah ada. Kan kalau Tuhan mau datang biar antikris ada di anak, tetap Tuhan datang. Siapa mau larang Tuhan datang? Nah ada. Siapa bisa merubah keputusan Tuhan? Tuhan sendiri pulang. Tapi keputusan Pak. Kalau beralasan, kenapa dia ada minta-minta? Dia minta-minta keselamatan, masa tak mau dengar pada dia? Sudah jadi kebenaran Tuhan, ya, yang bisa merubah sejarah. Bukan cuma Tuhan yang menentukan sejarah, tapi sejarah juga yang turut menentukan anak-anak Tuhan. Saya mantap bilang, kalau Tuhan bilang, Tuhan silakan, biar yo antikris bagi, ratakan, sikat. Mungkin hari ini terus tidak ada. Mungkin orang hidup dalam pelarian hari-hari ini. Dicari-cari, siapa yang mau vaksin? Sini, mau gantung pengumuman, ya? Begitu. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri, ada lain bilang, biar kita mati. Hadapi kedua. Banyak korban sudah. Orang bawa tanah ini dapat takut, baku hantam, ya. Tapi mereka banyak korban ini tidak sia-sia, ya. Kasih dalam Tuhan karena itu orang berdoa, ya. Orang berdoa terus supaya dunia ini lebih bagus. Tapi hari ini yang jelas semua yang hadir, ya, saya ini iman saya, saudara tanggapi. Saya beriman mulai hari ini Anda tidak akan berkekurangan. Anda akan bebas hutang. Amin. Amin, saudara. Mulai hari ini, ya. Dengar semua yang ada utang, bilang Tuhan mulai hari ini kuasa ibadah ini
akan menyertai saya dan keluarga dan usaha. Saya akan bebas hutang. Mulai hari ini saya akan hidup dalam kelimpahan dan kesehatan. Amin. Ibu Lestari, masih ada sakit di mana? Sudah ada. Tulang ekor aman. Sampai. Padahal kalau mau pakai dokter ya Ibu Lestari, saya kalau pakai dokter bilang, aduh Ibu, 200 juta ini Ibu mau operasi. Kok operasi kok berhasil? Ya, operasi kamu bilang di tulang belakang atau di tulang ekor. Saudara jangan harap. Kaget, kelaran surga nama jalan tuh. Operasi itu betul ini. Ya. Padahal cuma kuasa Tuhan yang tumpang tangan. Dalam nama Yesus. Amin berapa? Dalam nama Yesus. Hari-hari berdoa. Ibu Lestari benjolan begini. Mungkin itu semuanya tumor itu. Besar begini, keras rupa tulang. Ya. Tiap hari itu berdoa. Tiap hari dalam nama Yesus. Dapat lihat banyak ada perubahan. Berapa bulan? Sudah susut terus. Berapa bulan? Satu tahun sudah Bu? Hilang. Nah, 1 tahun memang nggak ada lagi. Cari-cari. Mana tuh apa kan? Sudah ada. Siapa ada tumor sini? Nanti tiap hari kalau nggak langsung baik, berarti mesti tiap hari didoakan. Ya, tiap ibadah lah. Ketika ibadah. Amin Pak Jerry. Amin aman toh. Sobae flu. Imani sobae. Kuasa Tuhan gua. Rasa virus kuman. Tuhan saya bilang tadi, beribadahlah kepadaku. Aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan berkati. Ya, berarti ada berkat di situ. Ada kekuatan, ya, ada urapan, ada puasa. Kemudian melalukan penyakit. Termasuk virus corona, tidak usah takut. Sebenarnya anak-anak Tuhan ini saya kecewa banyak kali. Termasuk orang sini. Waktu sebenarnya virus COVID ini, anak-anak Tuhan harus bangkit. Kuasaku telah ketaruhkan atas masing-masing kami. Bibir mulutmu telah kurapi oleh karena itu perkatakanlah hal-hal yang daripadaku atas karena aku berkata kepadamu, sejak itu berusaha supaya kamu terintimidasi. Tapi orangku yang benar, dia akan bangkit kembali dan dia hidup oleh Yesus. Jangan kamu dikalahkan oleh keadaan dunia. Pada sebelum kamu, bukankah kebenaranku sudah menjamin masing-masing kamu? Apa saja yang kamu kehendaki, hamba minta kepadaku. Pada tapi gantinya Tuhan keberhasilan, kesuksesan, jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada